Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Hidayatullah. Saya merupakan salah satu alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Insya Allah pada pagi hari ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul The Impact of Humorous Video in Short-Term Memory of Batch 2019 Students of Faculty of Medicine Jenderal Ahmad Yani University. Ya. Pertama-tama akan saya mulai dari introduction atau pendahuluan. Mulai dari latar belakang, berbicara tentang proses berpikir atau short-term memory. Ya. Berarti kita akan banyak berbicara mengenai suatu proses berpikir atau kognitif. Ya. Kognitif ini dalam artian lain mungkin bisa kita artikan sebagai suatu proses berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berpikir itu erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi baik itu dalam proses kita memahami sesuatu, dalam proses kita mengenali sesuatu, dalam proses kita belajar sesuatu yang baru, bagaimana kita memproses informasi, menyelesaikan masalah, itu sangat erat hubungannya dengan proses berpikir. Ya, yang mana oleh karena itu kita semua tahu bahwa manusia tidak akan pernah terlepas dari proses berpikir. Nah, dalam proses berpikir ini ada dikenal dua jenis ingatan. Ya, jadi dalam proses berpikir kita pun akan sangat erat hubungan dengan proses mengingat. Nah, dua proses ingatan ini ada yang kita namakan dengan long term memory atau ingatan jangka panjang, ada juga yang kita sebut dengan short term memory atau ingatan jangka pendek yang mungkin akan banyak kita bahas pada penelitian kali ini. Short term memory ini dapat kita artikan bahwa suatu ingatan yang mana itu akan timbul atau bisa dilakukan oleh manusia dalam beberapa detik atau menit. Jadi hitungannya hanya detik dan menit karena kita sebut dia sebagai short term memory. Nah, di samping itu perlu kita ketahui juga bahwa kebutuhan mahasiswa kedokteran, termasuk mahasiswa baru di kedokteran, itu sangatlah banyak. Jadi tekanan-tekanan, baik itu beban pikiran, baik itu dari tugas-tugas, dan bagaimana mereka harus beradaptasi dalam kehidupan kedokteran, itu sangat membutuhkan perilaku atau sikap berpikir yang baik. Nah, makanya bagaimana mahasiswa kedokteran yang baru memproses short-term memory itu sangat dipengaruhi dalam menjalani kehidupan sehari-hari di kedokteran. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan bahwa menonton tayangan humor itu dapat meningkatkan ingatan jangka pendek atau short-term memory, yang mana dijelaskan bahwa ketika seseorang melihat tayangan humor atau tayangan yang bersifat lucu, tayangan tersebut akan memasuki talamus, ya, dan akan memasuki input sensori yang khusus dan akan diproses memasuki amigdala yang merupakan sebagai emotional experience. Jadi ketika menonton tayangan humor itu berdasarkan penelitian sebelumnya, karena muncul suatu emotional experience itu akan menambah ingatan short term memory pada seseorang. Nah, oleh karena itu pada penelitian ini peneliti tertarik untuk menilai adakah efek yang dapat ditimbulkan apabila mahasiswa baru kedokteran menonton tayangan humor terhadap short term memory yang nantinya akan dinilai menggunakan digit span test. Karena digit span test ini adalah suatu pemeriksaan yang mana ini dia berupa pemeriksaan khusus untuk menguji short term memory. Nanti ada deretan angka yang disebutkan oleh penguji dan sampel atau objek penelitian dia akan mengulang angka yang disebutkan penguji, apakah itu tipenya yang forward atau yang backward.
Ya, jadi ini adalah salah satu uji yang bisa digunakan untuk menilai kemampuan berpikir jangka pendek. Oke. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut, peneliti membuat dua rumusan masalah. Ya, yang pertama adalah bagaimana sih gambaran ingatan jangka pendek pada mahasiswa baru sebelum dan setelah menonton tayangan humor. Lalu yang kedua, ada tidak sih efek dari tayangan humor terhadap ingatan jangka pendek mahasiswa baru angkatan 2019 di Fakultas Kedokteran Jenderal Ahmad Yani. Ya. Oke. Selanjutnya metode penelitian. Ya, pada penelitian ini di sini peneliti menggunakan desain penelitian cross-sectional, ya, cross-sectional dengan metode pre dan post test, yang mana nanti subjek penelitian itu akan dilakukan digit span test sebelum menonton tayangan humor, yang mana tayangan humor di sini peneliti memilih tayangan Malam Minggu Miko dan akan dicek ulang menggunakan digit span test setelah menonton tayangan humor. Oke. Nah, dari sampel penelitiannya sendiri, di sini peneliti menentukan beberapa kriteria inklusi. Ya. Yang pertama, jelas bahwa sampel penelitian ini harus berasal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2019. Lalu yang kedua, minimal sampel penelitian ini harus tidur 6-8 jam sebelum dilakukan penelitian. Jadi kalau mau dilakukannya hari ini, malamnya harus minimal 6-8 jam tidur. Lalu yang terakhir, ya, subjek penelitian ini bersedia mengisi informed consent. Berdasarkan perhitungan dengan rumus sampling, di sini pada penelitian ini dibutuhkan 30 orang sampel. Oke, pada penelitian ini didapatkan dua variabel. Ada variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat di sini atau variabel dependen di sini adalah ingatan jangka pendek mahasiswa baru. Jadi yang dipengaruhinya itu adalah ingatan jangka pendek mahasiswa baru. Sementara variabel bebas atau independen ini adalah tayangan humor. Yang mana tayangan humor inilah apakah dia mempengaruhi atau tidak. Yang terakhir, dari data analisis, di sini peneliti karena menggunakan uji bivariat komparatif pre-post test, maka peneliti akan menggunakan uji t-pair apabila distribusi data normal. Namun apabila distribusi data tidak normal, peneliti akan menggunakan uji Wilcoxon test. Oke. Selanjutnya, hasil dari penelitian tersebut. Dari hasil penelitian, yang pertama dari karakteristik umum sampel. Dari total 30 sampel yang diambil, didapatkan bahwa sebanyak 56,7% itu adalah seorang perempuan. Sementara 43,3% itu adalah laki-laki. Lalu dari kelompok usia, di sini peneliti membagi menjadi 4 kelompok. Usia 17 tahun didapatkan 6,7%, 18 tahun 60%, 19 tahun 26,7%, 20 tahun 6,7%. Lalu selanjutnya dari pemeriksaan digit span test sebelum dan setelah menonton tayangan humor. Nah, ini didapatkan rata-rata nilai dari metode forward. Jadi kalau metode forward berarti sampel mengulang deretan angka ke depan, berarti ya sesuai dengan yang disebutkan oleh penguji. Nah, didapatkan rata-rata nilai sebelum menonton tayangan humor adalah 5,37. Sementara setelah menonton tayangan humor didapatkan nilai 6,17. Begitupun yang metode backward, yang ke belakang. Berarti kan ini uji digit span test-nya yang mana
sampel atau mahasiswa baru ini mengulang ke belakang, kebalikan dari yang forward. Ini pun sama, sebelum nonton tayangan humor didapatkan nilai 5,50 dan setelahnya didapatkan nilai 6,50. Dari gambaran ini bisa kita lihat sekilas bahwa memang terdapat peningkatan nilai pre-post-testnya setelah baik itu yang forward ataupun yang backward setelah mahasiswa baru tersebut menonton tayangan humor. Untuk selanjutnya, menentukan signifikansi, peneliti melakukan uji Wilcoxon karena di sini ternyata didapatkan distribusi data yang tidak normal. Sehingga penguji melakukan uji analisis data menggunakan uji Wilcoxon. Di sini yang pertama dari perubahan yang tipe backward. Ternyata rata-rata perubahan 0,8, perubahan nilai dari pre-post testnya 0,8, dan didapatkan nilai p-value-nya sebesar 0,00. Sementara pada yang tipe forward, perubahan yang digit span test yang forward, rata-rata perubahan nilai antara pre dan post test 1,00. Ini didapatkan nilai p-value 0,00. Yang mana hal ini dapat kita simpulkan bahwa nilai P ini di bawah 0,05 yang mana menunjukkan ini adalah signifikan. Berarti memang terdapat efek yang signifikan dari menonton tayangan humor terhadap ingatan jangka pendek mahasiswa Fakultas Kedokteran baru angkatan 2019 di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi signifikan hasilnya. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, bisa kita simpulkan bahwa memang terdapat peningkatan rata-rata skor digit span test apabila dibandingkan sebelum dan setelah menonton tayangan humor. Lalu, ketika dilanjutkan pun dengan melakukan uji Wilcoxon, memang didapatkan hasil yang signifikan antara tayangan humor terhadap ingatan jangka pendek mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2019. Oke, jadi pada penelitian ini diketahui bahwa H0 ditolak dan H1 diterima sehingga ada efek yang signifikan. Yang terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya, ya, mungkin lebih baik memang penelitian ini dilakukan pengambilan sampelnya pada tempat yang sunyi ya atau sepi untuk lebih memberikan konsentrasi yang baik pada sampel penelitian. Oke. Mungkin yang kedua, saran yang kedua mungkin bisa dipertimbangkan untuk membedakan atau mungkin bisa dilakukan penelitian seperti ini dengan kelompok usia yang berbeda atau dengan kelompok jenis kelamin yang berbeda, itu mungkin bisa jadi salah satu inovasi yang baru terhadap penelitian dari penggunaan tayangan humor terhadap peningkatan ingatan jangka pendek. Gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.